Cita, hati kita harus tetap sukacita. Amin. Amin. Karena ini tahun baru, ya, tahun baru, ya, dengan lebaran yang baru, ya, puji Tuhan, ya. Pertama-tama saya ucapkan kepada kita selamat tahun baru 2023, ya. Sudah tidak terasa, sudah setahun kita tidak berjumpa, ya. Kemarin masih tahun seperti ini baru kemarin, ya, tahun 2023 ternyata sudah setahun, ya. 2022 kita kemarin, lalu kemudian sekarang 2023, ya. Pak Iqbal, kita sudah setahun tidak ketemu, ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah hal yang luar biasa. Hari ini adalah momen spesial bagi kita, bagi setiap orang percaya, di mana kita memulai satu kehidupan kita. Ini bagus sekali. Kenapa? Jatuhnya di tanggal 1 itu adalah hari Minggu. Hari Minggu adalah hari di mana semua orang akan pergi ke gereja. Coba kalau hari Senin, ya, saya tidak tahu, pasti ambil liburan panjang, gitu ya. Selasa baru pulang, ya. Tapi karena ini hari Minggu, jadi mau tidak mau memang kita harus ke gereja, karena memang setiap hari Minggu kita ke gereja. Jadi hari ini kita datang bukan karena awal tahun, tetapi karena memang hari ini, iya. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalaupun misalnya hari ini bukan hari Minggu, tetapi karena ini adalah tanggal 1 di mana kita menginjakan kaki di tahun 2023, di tahun yang baru, ini harus menjadi momen spesial dalam hidup kita. Kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah menolong kita, ya. Ebenezer, Allah menolong kita sampai di sini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, inilah yang patut kita syukuri. Kita datang di hadapan Tuhan bukan karena kebiasaan kita hari Minggu datang kepada Tuhan, bukan. Tapi hari ini saya mau datang kepada Tuhan karena saya mau bersyukur saya sudah menginjakkan kaki di tahun yang baru. Amin. Betul? Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, oleh sebab itu orang yang bersyukur harus punya sukacita. Orang yang bersyukur harus punya senyum yang luar biasa. Ya, kemarin kita di ibadah tutup tahun kita sudah belajar bagaimana orang yang bersukacita. Kenapa sukacita itu sangat penting di dalam hidup kita. Nah, saudara, di tahun 2023 ini, tahun yang baru ini, sukacita itu harus tetap kita miliki. Amin. Ya. Oleh sebab itu, kalau ada hari ini yang tidak bersukacita, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, berdoalah kepada Tuhan supaya kita punya sukacita. Karena Tuhan itu sumber sukacita. Kalau kita tidak punya sukacita, berarti Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Hah? Kalau kita orang percaya itu adalah, kalau kita percaya bahwa Yesus ada dalam hidupku, ya, maka kita harus sukacita. Kenapa? Karena Yesus, sumber sukacita itu ada di dalam hati kita. Dia sumber. Jadi saudaraku yang terkasih, bukan dari luar lagi sumbernya, tapi dari dalam. Karena ada Yesus di dalam hati kita, maka kita bersukacita. Ada amin? Amin. Puji Tuhan. Ya, coba salaman kiri kanan dulu lah, bilang selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ya. Ini yang di depan ini belum salaman, ini yang ketiga selamat tahun baru. Ya. Haleluya. Ya. Ini selamat tahun baru yang jauh mendekat, yang dekat semakin mendekat. Haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita sudah memasuki tahun 2023, tahun yang baru. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan. Ya, Tuhan memberikan kita kesempatan memasuki tahun yang baru. Itu artinya, saudara, itu artinya Tuhan memiliki satu rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Amin. Tuhan memiliki satu rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Dan setiap kesempatan, saudara yang terkasih, setiap kesempatan yang diberikan kepada kita, ya, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya, harusnya
membuat kita semakin lebih baik. Kesempatan itu adalah waktu kita untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Kesempatan adalah waktu kita untuk introspeksi diri. Kesempatan adalah waktu kita merenungkan. Oleh sebab itu, satu kesempatan bagi kita, kalau Tuhan mempercayakan kita ada di tahun yang baru, artinya adalah satu kesempatan di mana kita merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan hidup kita, supaya hidup kita lebih baik. Amin. Amin. Ya. Jadi kita nggak mau. Kemarin saya bertanya, siapa yang mau mengulang? Ya, kejadian 2022 terjadi di tahun 2023. Siapa yang mau? Ya. Oh, kalau yang senang-senang sih, oh saya mau Pak, karena saya dapat hadiah di tahun 2022 kan gitu ya. Saya dapat rumah, saya dapat mobil, saya dapat apa gitu. Saya mau mengulang itu kembali. Dan bisa nggak sih terulang? Waktu akan terus berlalu. Ya, ada orang juga, oh saya nggak mau Pak, karena saya sedih, karena saya luka, karena saya kecewa di tahun 2022. Saudara, kembali, kita nggak mau ulang, tapi itu bisa terjadi kalau, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita tidak ada sukacita, kalau kita tidak mau merenungkan apa yang menjadi perbaikan di dalam hidup. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, untuk renungan kita pada pagi hari ini, untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini, ya, mari kita buka dulu 1 Tesalonika 5 ayat 7. Sudah dapat? 1 Tesalonika 5 ayat 7, ya. Dan nanti habis itu 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Begini saja. Yang laki-laki 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Yang wanita 1 Tesalonika 5 ayat 7. Sudah? Ini belum timbul di atas. Mungkin yang kita punya elektroniknya aja, ya, karena elektronik di atas lagi dibuat. Oke, sudah dapat semua? Mohon dibantu yang kalau kita. Satu Tesalonika 5 ayat 7. Ya. Sudah? Oke. Kalau sudah, wanita dulu baca. 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup turut berpengalaman mereka yang mampu. 1 Tesalonika 5. Iya. Iya Pak. Mereka yang ada di dunia. 1 Tesalonika 5 ayat 7. Oh, salah. Kenapa salah di sana? Apa salah Alkitabnya? Sebentar, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini akibat mungkin sudah 1 tahun kita gak ketemu. Jadi mungkin apa namanya? Oke, saudaraku yang terkasih, saya 1 Tesalonika betul, ya, 5 ayat 17, bukan ayat 7. Ya kan? Iya. Betul.
Nah, itu dia. Kenapa bisa salah? Tahu nama kita Pak. Saya sudah kasih di ucapan selamat ulang tahun, selamat tahun baru 17 kok. Kok salah di sini? Oke. Wanita dulu, 1, 2, 3. Amin. Laki-laki, kaum pria, tadi 1 Yohanes. Ya, 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Dia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ada amin? Amin. Saudaraku yang terkasih, ini satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Tadi salah itu ya. Salah bukan 5 ayat 7 tapi 5 ayat 17 ya. Saudaraku yang terkasih, ya jadi angka satunya hilang karena memang sudah 1 tahun. Ya, dipersiapkan khotbah ini sudah 1 tahun. Jadi pada tahun sekarang ini hilang satunya. Tapi tidak apa-apa, kita boleh ambil ya. Kita tambahkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, kita fokus kepada firman Tuhan. Nanti di firman Tuhan berkata bagi kita tetap berdoa, ya, berdoalah, tetap berdoa. Lalu kemudian saudaraku yang terkasih di dalam Yohanes, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ayat 15-nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Amin. 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 Kita tahu bahwa kita memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kembali kepada firman Tuhan. Kembali kita fokus tadi. Satu kesempatan yang baik Tuhan berikan buat kita. Saya bersyukur saudara, Tuhan memberikan kesempatan ini bagi kita, ya, menginjakkan kaki di tahun 2023 ini adalah tahun yang luar biasa. Kita percaya bahwa tahun 2023 adalah tahun yang sangat luar biasa. Tahun mujizat, tahun di mana Tuhan akan senantiasa menjadi penolong bagi kita. Tahun di mana Tuhan akan melipat gandakan, ya, pelayanan kita. Tahun di mana Tuhan melipat gandakan berkat di dalam hidup kita. Ya, oleh sebab itu saudara, tahun 2023 ya, kita punya satu tema, satu tema yang Tuhan berikan bagi kita secara khusus untuk GGP Kabar Baik ini. Saudaraku, tetaplah berdoa dan tetaplah optimis. Ya, tetaplah berdoa dan tetaplah optimis sehingga mujizat itu bisa terjadi. Ada banyak orang mengkhawatirkan gak mungkin ada mujizat, gak mungkin ada keberhasilan. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus tetap optimis bahwa segala sesuatunya pasti bisa. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kegagalan kita di tahun yang lalu jangan menjadi penghalang kita untuk kita melangkah di tahun 2000 yang baru ini, tahun 2023. Ya, kalau kita gagal di tahun 2022, saudara, tahun yang lama, ya, ini harus menjadi satu motivasi kita bahwa kita harus berkata bahwa kalau dulu aku pernah gagal, Tuhan, aku tidak mau gagal lagi. Amin. Karena bersama dengan Tuhan kita tidak akan ada kegagalan. Amin. Haleluya. Yang aminnya keras itu luar biasa. Ya, saudaraku yang terkasih, ini harus menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Kegagalan kita di masa lalu itu harus menjadi satu pelajaran bagi kita untuk kita bisa lebih berbenah diri. Amin. Supaya kita lebih berbenah, supaya kita lebih memperbaiki hidup, memperbaiki cara hidup, memperbaiki sikap berkata, memperbaiki sikap kita di dalam kehidupan, memperbaiki setiap niat-niat kita dari yang tidak baik menjadi baik. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini harus menjadi satu pelajaran, karena itulah kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kalau mungkin kita tidak diberikan kesempatan oleh Tuhan, saudara, kita tidak bisa memperbaiki diri. Ya,
Kalau misalnya dalam hidup ini Tuhan tidak pernah memberikan kita, bersyukur kita ada di zaman anugerah ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di zaman PL, di zaman perjanjian lama, ketika kau berdosa tidak ada kata maaf, mati di tempat. Ya. Ketika ada orang-orang yang mengkhianati Musa, saudaraku dan ya, saudara yang terkasih, kita boleh lihat, ya. Tanah terbelah untuk memakan mereka. Bapak Ibu Saudara, tidak ada ampun untuk orang yang berdosa di dalam perjanjian lama. Tapi kita bersyukur kita ada di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru ini dikatakan zaman anugerah bagi kita. Zaman di mana Tuhan berlapang dada buat kita untuk menerima, untuk melihat, untuk memperhatikan kita bagaimana hidup kita supaya lebih baik. Tuhan ingin memberikan kita kesempatan demi kesempatan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita lihat ada banyak kesaksian orang yang mati, lalu kemudian kembali hidup, lalu kemudian jadi pelayan Tuhan. Kenapa demikian? Karena tidak akan pernah ada kesempatan dua kali untuk. Jadi jangan tunggu kita mati dulu, nanti nggak bangkit. Hanya spesial itu. Ya, orang-orang yang saat mati lalu kemudian tiba-tiba Tuhan bangkitkan kembali suruh pulang. Banyak orang yang kesaksian seperti itu. Ya, suruh pulang apa untuk memberitakan Injil, baik keluarga dia jadi penginjil, dia jadi pendeta. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kenapa? Ya, jangan kita. Nah, kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Makanya tahun 2023 ini saudara yang terkasih dalam nama Tuhan adalah satu kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk kita memperbaiki diri, memperbaiki pelayanan kita, memperbaiki sikap kita dalam melayani Tuhan, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya saudara, sepanjang tahun ini kita harus tetap berdoa dan tetap optimis. Ya. Saudara kita belum lama ini kita mungkin diprediksi, ya, banyak orang. Prediksi para ilmuwan kita lihat bahwa mengatakan khawatir dunia tidak akan bertahan untuk 1000 tahun lagi, ya. Ya, mengatakan bahwa polusi menyelimuti atmosfer kita menyebabkan panas yang luar biasa, suhu udara, ya. Kita lihat sekarang ini cuaca kalau dingin sekali, semalam seperti kita ada di puncak. Padahal kita ada di curug, ya kan? Ya, saya matiin kipas angin semua. Tuh, saya pakai selimut lagi. Ini kita di puncak ini, jangan lagi ke puncak ini, sudah Tuhan kasih kita di puncak. Puncak kedinginan. Oh iya, kalau orang ngejar ke puncak macet-macetan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Nah, usah macet-macetan pergi ke puncak untuk hanya menikmati di udara dingin. Ya, semalam itu di curug udara dingin sekali, ya, dan itu luar biasa sekali, ya. Kami menikmati, ya, sehingga saudara, ya, tidur pulas, ya. Kenapa? Karena udara dingin, hampir terlambat gitu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tapi kita lihat juga kalau panas sekali, betul? Wow. Karena kalau kita lewat di jalan, kalau nggak pakai masker, nggak pakai tidak pakai sarung tangan, pulang belang kita. Wow, saudara, ketika kita mandi hanya bagian baju aja yang putih, yang lain hitam semua. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kita lihat. Jadi ini para ilmuwan berkata, ya, kalau dunia sudah tidak akan bertahan lagi, ya, artinya apa, saudara? Akhir zaman itu sudah semakin dekat, ya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa kita akan dihancurkan dicerai-beraikan oleh apa? Tahun 2023 ini adalah tahun politik. Tahun 2023 ini juga adalah tahun, saudara yang terkasih, krisis yang luar biasa. Banyak orang memprediksi seperti itu, ya. Tidak salah orang prediksi, ya. Prediksi itu bisa salah, bisa benar.
Betul, saudaraku yang terkasih. Tapi kita perlu adalah Tuhan yang pasti. Ya, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka berkat Tuhan itu bukan prediksi, tapi berkat Tuhan itu adalah pasti. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita jangan pernah ragu untuk melangkah, untuk berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2023 ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, hampir semua kita banyak hal, bahkan banyak prediksi tentang perekonomian dan politik. Oleh sebab itu kita harus tetap berdoa. Saudara yang terkasih, ketika kami bergumul, saya secara pribadi bergumul tentang tema. Saudaraku yang terkasih, kenapa sih? Lalu Tuhan memberikan satu pencerahan. Ya, ketika kita berdoa, ternyata Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, itu akan membuat hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi. Kalau kita mungkin di tahun 2023 sudah berdoa, tapi kita belum menerima jawaban Tuhan, saudara, maka tahun 2023 ini kita harus lebih ekstra berdoa. Saudara, gereja kita menyediakan, ya, mengundang kita, siapapun sidang jemaat Tuhan, baik itu yang punya pergumulan, baik yang tidak punya pergumulan, saudara, bahkan mungkin daripada kita tidur di rumah, ya, lebih santai. Saudara, gereja kita dari Senin sampai Jumat, sampai Kamis, ada doa setiap jam 12 siang. Dan saya lihat Bapak Ibu Saudara, semangat kita untuk berdoa itu kurang. Ya, ini yang perlu kita tingkatkan dalam hidup kita. Bagaimana kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan kalau kita jarang berdoa? Bagaimana hidup kita bisa diberkati? Bagaimana kita bisa melewati krisis nanti kalau kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Maka minat untuk berdoa ini harus dimunculkan. Minat untuk berdoa ini harus dibangkitkan bagi kita. 1 tahun kita coba, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dari Senin sampai Kamis, ya, dari yang 12, dari yang 15 orang, ya, menjadi 5, 6, udah naik lagi angka 5, 6, kadang 1. Puji Tuhan ada Kak Nirmala sama Kak Siska di sini. Jadi kalau nggak ada yang datang pun tetap 2. Nah, situ masih tetap ada yang jaga gawang. Ya, bersyukur sama Tuhan. Ya, Pak, saya ditelepon, Pak, bagaimana ini dimulai nggak doa Pak? Kenapa sudah ada yang datang? Belum, kami berdua doang. Ya sudah, mulai saja. Ya, tidak apa-apa saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya mau katakan saudara dan saya boleh ada hari ini. Saudara dan saya bukan jangan kita berkata bahwa oh itu karena kuat gagah saya. Enggak, karena ada juga yang berdoa buat saudara. Karena ada mereka yang berdoa buat saudara, berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Itu yang terus didoakan supaya jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, doa itu sangat penting. Ya, doa itu sangat penting saudara. Bahkan hal-hal yang mungkin mustahil, nggak bisa, nggak mungkin, nggak bisa, nggak mampu, nggak laku, nggak bisa pokoknya. Pokoknya sudah dicap itu nggak bisa. Pokoknya saudaraku yang terkasih, ternyata dalam doa semua itu bisa terjadi. Oleh sebab itu saudara, doa itu penting. Siapapun kita, ya, berdoa itu bukan hanya pendeta, berdoa itu bukan hanya majelis, berdoa itu bukan hanya pelayan Tuhan, tapi berdoa itu adalah seluruh kewajiban daripada sidang jemaat Tuhan. Setiap kita yang percaya wajib yang namanya berdoa. Kenapa saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan? Karena doa adalah saudara membangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan, membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Doa adalah membangun kita hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana kita dengan orang tua, bagaimana hubungan kita dengan orang tua bisa baik kalau kita nggak pernah
berkomunikasi. Ketemu dengan orang tua, ya, kayak Bernard. Komunikasi yang baik kayak. Saya lihat itu, tahu kan nonton film anak-anak Bernard itu kan? Saya suka sekali. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana kalau misalnya hubungan seperti itu, ya, seperti yang saya contohkan kemarin, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Kalau hubungan komunikasi kita tidak baik, bagaimana Tuhan akan berkati? Ya, saudaraku yang terkasih, coba buka di dalam 1 Tawari. Di atas saja ya. 1 Tawari 4 ayat 9 dan 10. Mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, sudah dirubah belum? Oh, operatornya lagi kamar mandi. Ya, sudah dapat semua? Tidak usah lihat atas, karena di atas itu mungkin memperlambat kita. 1 Tawari 4 ayat 9 dan 10. Nah, salah lagi dia. Nanti saya yang salah. Ya, 1 Tawari 4 ayat 9 dan 10. Nah, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi mulia kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dengan kesakitan. Yang ke-9, yang 10. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya. Ada amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini polos-polos saja ketika kita baca, bahkan ini menjadi nyanyian buat kita. Bapak Ibu Saudara, tahu tidak arti Yabes? Ya, Yabes artinya penderitaan. Ya, karena ibunya berkata bahwa aku telah melahirkan dari kesakitan. Yabes tidak punya masa depan. Yabes tidak adalah orang yang selalu menderita. Dari namanya saja, saudara, itu kata orang kalau zaman sekarang itu sudah takdir, sudah tidak bisa dirubah. Yabes adalah orang miskin, orang yang harus selalu menderita. Itu sudah takdir, tidak bisa dirubah, sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Dan Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, lihat, ya, kita lihat Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Yabes ini dari arti namanya tadi, Yabes adalah kesedihan, kesusahan dan penderitaan. Tetapi ketika ia berdoa kepada Tuhan, apa yang terjadi? Ya, adalah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, kita senang ayat ini, ayat 10 ini. Kiranya engkau memberkati aku. Tapi saudara pernah tahu nggak arti nama Yabes? Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau hari-hari ini kita boleh berkata bahwa hidupku tidak mungkin berubah, rumah tanggaku tidak mungkin berubah, ya, pekerjaanku tidak mungkin bisa sukses, usaha saya tidak bisa sukses. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, maka perkuatlah doa. Amin. Berbanyaklah doa. Itulah pentingnya doa. Ya. Yabes, firman Tuhan jelaskan bahwa Yabes, saudaraku yang terkasih, dia berdoa, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan. Coba bayangkan seorang yang menderita, seorang yang sudah ya, bagaimana ya kalau misalnya ketika nggak ada orang juga yang memberikan namanya, ketika anaknya lahir dia bilang kesedihan. Ya, begitu lahir nama anak ini siapa Pak? Kesedihan. Kenapa? Waktu dia lahir saya lagi nggak punya apa-apa. Saudara yang terkasih dalam nama, sedih terus anak itu sepanjang hidup. Ya,
Sampai dia besar pun dia bilang, tetap orang panggil dia kesedihan. Saudara, nama tidak bisa dirubah. Itu sudah melekat. Maka itu ya, nanti kalau punya anak lagi, pilihlah nama yang hebat-hebat. Ya, ini nama yang hebat-hebat. Goliat kan gede, kan gitu. Ya, apa ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini yang luar biasa buat setiap kita. Saya merenungkan firman Tuhan kita, saya merenungkan, saya katakan Tuhan, ini luar biasa sekali. Kenapa? Yabes ini tidak mungkin bisa hidup. Ya, Yabes ini adalah orang yang apa? Sehingga apa? Karena dia hidup dalam penderitaan, dia bercampur dengan orang-orang yang gak baik. Hidupnya berantakan. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tapi ketika dia datang dan berdoa kepada Tuhan, ya, hidupnya diubah. Makanya kalau ada orang bilang penjahat, gak mungkin diubahkan. Saudaraku yang karakter kita gak mungkin bisa diubahkan. Saudara, ada banyak orang, oh kan kamu udah tahu karakter saya begini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang tidak bisa dirubah. Yang karakternya tadinya suka marah-marah bisa jadi lemah lembut, jadi lembut. Tapi jangan kelewat ya lembutnya. Tadinya garang gitu kan, setelah bertobat, enggak, jangan. Itu kelewat. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, maka saya sangat optimis Bapak Ibu Saudara. Apapun itu rencana, mungkin di tahun 2022 kita merencanakan, oh kita mau bangun rumah Tuhan, kita mau perbaiki rumah Tuhan. Ya, saudara mungkin di tempat itu, di ruangan ini kita lihat, wow luar biasa, kita masih bisa nikmati. Coba saudara ke belakang. Apalagi di musim hujan ini, ya. Kasiska dan Kanirmala itu tidur di atas air. Si Tuhan lah. Sekarang mereka pindah di mimbar. Kalau hujan, kenapa? Karena bocor kan? Tidak bagus, tidak baik. Ya, kalau hujan itu, ya, kayak air terjun dari atas. Saya bilang berarti kamu nggak perlu ke curug ini lagi, lihat air terjun langsung aja lihat di situ. Langsung, saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya sangat optimis bahwa di tahun 2023 kita bisa. Amin. 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 Kita bisa. Kenapa kita bisa, saudara? Apapun itu, bagaimanapun cara, kita percaya bahwa Tuhan. Saudara begini, ada banyak cara mungkin menghalangi berkat Tuhan di dalam hidup kita. Tapi Tuhan juga tidak pernah kehilangan cara untuk memberkati kita. Amin. Bagaimanapun itu. Ya. Kami lihat Bapak Ibu Saudara, perjalanan di tahun 2022 adalah perjalanan yang mungkin, oh orang bilang pahit, memang pahit, kami rasakan pahit. Tapi Bapak Ibu Saudara, kami melihat bahwa bagaimana cara Tuhan itu memberkati secara luar biasa. Dari hal-hal yang tidak mungkin, dari orang-orang yang tidak mungkin, itu memberkati kita. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan bisa pakai siapa saja. Bahkan Tuhan bisa memakai orang yang tidak mampu sekalipun, sanggup memberkati kita. Ya, suatu contoh saudara yang terkasih, bahwa apa? Ketika orang lain memberi dengan kelebihan, saudara, janda itu memberikan dari kekurangan. Dia sanggup dari kekurangannya, dia memberkati kaisar. Bayangkan, dari kekurangannya dia bayar pajak itu untuk siapa? Untuk kaisar. Tapi janda yang gak punya apa-apa ini, dia sanggup memberikan, dia sanggup memberkati sang kaisar dari ketidakadaan, dari kekurangan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita salah, jangan kita pernah menilai siapapun. Mungkin hari ini dia tidak punya apa-apa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, saya percayalah, ya, kalau Tuhan berkarya, dia sanggup memberkati. Amin.
Jangan pernah kita meniru. Dari penampilan pun jangan pernah meniru. Apalagi kalau penampilan kami seperti ini. Wah, kayaknya bapak ini penampilannya banyak duit. Oh, saudaraku yang terkasih, kami banyak duit, tapi masih diantain di atas. Ya, karena ketika kami dapat duit kami langsung kasihkan. Dan Tuhan disimpan. Jadi Tuhan itu kasihnya benar-benar apa yang kami butuhkan saja. Ya, ATM-nya dikasih begitu. Kenapa kalau lebih? Kamu nanti brutal kalau lebih. Jadi saudaraku yang terkasih, saya nggak bilang kami nggak punya uang. Kami punya uang, ya, karena kami punya Bapa yang kaya. Amin. Oleh sebab itu kuat doa, ya, berkuat doa. Pentingnya doa bagi kita. Pertama, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, membuat yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, ya, doa itu pentingnya doa bagi kita, saudara. Ini mungkin yang kedua, dan memang hanya yang kedua. Ya, doa itu bisa membuat hidup kita tenang. Amin. Doa itu membuat kita tenang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita memiliki rasa khawatir, ketidaktenangan dalam hidup ini, ya, ketika kita memiliki rasa ketakutan yang begitu luar biasa, saudara, saya mau sampaikan, datanglah berdoa kepada kita. Ya, itulah sebabnya Mazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku. Ada lagunya, kan? Tapi kalau kita nyanyi nanti satu album jangan. Ya, kalau saya nyanyiin kok bocah main musik. Ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, ini hal yang luar biasa. Saudara, doa membuat kita hidup dalam ketenangan. Yohanes 14 ayat 27. Coba buka. Sudah dapat semua? Yohanes 14 ayat 27. Kalau sudah kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ayo benar. Ayo. 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, doa membuat kita memiliki ketenangan dalam hidup ini. Kenapa tenang? Karena kita punya damai sejahtera. Kenapa saudaraku yang terkasih kita punya damai sejahtera? Ketika kita berdoa, itu adalah saya katakan tadi, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, membangun hubungan yang baik, membangun relasi yang baik, melekat kepada Tuhan. Dan ketika kita melekat kepada Tuhan, firman Tuhan bilang, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Kalau kita semua ini diberikan damai sejahtera oleh Tuhan, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kita tidak hidup tenang? Amin. Amin. Saudaraku yang terkasih, meskipun kita hidup dalam kesulitan, meskipun kita hidup di dalam kekurangan, saudara, tetapi saya mau katakan bahwa damai sejahtera itu, saudara, harus tetap ada dalam hidup kita, karena Yesus ada dalam hidup kita. Dan Yesus itulah damai sejahtera. Dia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Maka Bapak Ibu Saudara, saya katakan begini, ada banyak orang, manusiawi sih. Kalau misalnya ada orang berkata bahwa apa, saya lagi punya masalah, saya kehilangan damai sejahtera, oke lah. Ya, mungkin di jalanan kita sering kehilangan damai sejahtera, ya. Ketika kita naik motor, kita sering kehilangan damai sejahtera. Apalagi kalau ada yang ngebut di sebelah kita, kan kehilangan damai sejahtera. Malah kita kamu ini mau tantang saya, balap ini. Ya kan? Naik mobil, ada yang nyelip, ya. Tapi saudaraku yang terkasih, saya bersyukur kepada Tuhan, ya. Ada istri yang selalu di samping saya, yang selalu mengingat, sabar. Ya, kalau lagi bawa mobil itu istri saya sudah berdoa saja, jamah hatinya. Ya, luar biasa. Karena kadang-kadang ada yang nyelip,
buat kehilangan damai sejahtera kita saja ini orang. Lalu kata istri saya nanti, haleluya, puji Tuhan. Pak Pendeta. Jadi selalu diingat, ya. Saya mau dia tuh kalau misalnya itu selalu anti telinga saya, ya. Maka saya punya nyanyian kalau saya lagi pergi, waktu saya pergi, saya kangen gitu, ya. Nggak ada yang larang-larang saya kalau saya lagi pergi ke waktu keluar kota itu kan. Jadi saya hanya ingat aja, ya. Aku mau mandi, ingat kamu. Ya Pak, kita ada lagunya itu Pak ya. Ya. Oh, aku mau rapat, ingat kamu, gitu kan? Dan yang terkasih, kasihlah pujian sama istri, ya. Laki-laki, pria harus memberikan pujian kepada istri. Istri itu suka disanjung, ya. Kalau disanjung dia bisa terbang, ya. Betul. Coba disanjung, nanti pulang dari rumah ini karena ini ada spesial tahun baru. Wah, ini tahun baru. I love you. Pasti dia jawab, maksudmu apa? Ya, bagi yang nggak punya, bagi yang misalnya ini ibu-ibu ya, pulang ke rumah, jangan cari ketemu orang lain di jalan, I love you, jangan. Pulang ke rumah bilang sama anak-anak, I love you, mama mencintai kalian. Coba, ya. Istri harus juga bilang, Pak, saya I love you, Pak. Ya, jangan kenapa? Biarlah momen spesial tahun baru ini masa selama tahun 2022 kita marah-marah terus. Ya, I love you-nya kalau ada maunya doang. Ya, kalau nggak ada maunya selesai. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Oleh sebab itu, ya, mari kita hidup di dalam doa. Amin. Allah berjanji memberikan bagi kita damai sejahtera. Damai sejahtera yang Dia berikan tidak seperti yang dunia berikan. Saudara, kita mungkin bisa memiliki damai ketika kita berhasil, ketika kita punya banyak uang, kita mungkin bisa damai. Tapi itu hanya sementara. Tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan itu berlaku kekal. Amin. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan satu orang pun mengambil damai sejahtera saudara. Jangan biarkan iblis merusak damai sejahtera saudara. Jangan biarkan keadaanmu merusak damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita. Dan mari kita datang berdoa. Lebih lagi, perkuat doa kita kepada Tuhan, ya, supaya apa? Hubungan kita semakin lebih baik. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan satukan hati kita, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Nah, silakan. Kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Mari, saya mau ajak kita mau renungkan, saudara, di tahun yang baru ini kita mau komit sama Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Tuhan.